Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah paradoks ekonomi global yang super menarik dan melihat gimana satu negara besar lagi berusaha keras ngelawan arus. Coba bayangin deh, dunia kita saat ini tuh pelan-pelan mulai stabil setelah kena berbagai macam guncangan parah. Tapi di saat yang sama, kemakmuran kita rasanya kayak jalan di tempat. Nah, di tengah tantangan global yang lumayan bikin pusing ini, kita bakal ngezoom in ke Indonesia. Sebuah negara berkembang yang ternyata baru aja ngeracik sebuah master plan atau rencana induk yang luar biasa berani. Jadi, siapkan diri Anda karena kita bakal jalan-jalan menelusuri data terbaru, tren global, dan ambisi raksasa yang siapa tahu bisa ngubah peta ekonomi dunia. Oke, kita langsung masuk aja nih ke inti pembahasannya. Ada satu kutipan yang cukup optimis dari laporan prospek ekonomi global Bank Dunia edisi Juni 2024. Mereka bilang, ekonomi dunia tampaknya lagi bersiap buat yang namanya soft landing atau pendaratan lunak. Setelah lebih dari 4 tahun kita dihajar pandemi COVID-19, ditambah inflasi gila-gilaan dan konflik geopolitik di mana-mana, kondisi global ternyata pelan-pelan mulai ngerem dari potensi kejatuhan yang lebih dalam. Istilah pendaratan lunak ini sederhananya berarti kita sukses ngindarin jurang resesi global yang parah, padahal bank sentral di seluruh dunia udah naikin suku bunga habis-habisan sejak tahun 80-an. Kedengarannya kayak kabar baik banget kan? Masuk ke bagian pertama, pendaratan lunak global. Udah mulai stabil sih, tapi sayangnya kita kayak terjebak di jalur lambat. Tapi tunggu dulu, apakah selamat dari resesi itu otomatis berarti kita balik lagi ke masa kejayaan? Jawabannya ternyata agak bikin kaget. Angka 2,6% ini adalah proyeksi pertumbuhan kita buat tahun ini. Emang sih, angka ini bikin dunia aman dari resesi. Tapi, coba deh kita bandingin sama rata-rata pertumbuhan di dekade 2010-an, sebelum pandemi menyerang, yang ada di angka 3,1%. Pertumbuhan sekarang ini jatuhnya lambat banget. Jadi ibaratnya, mobil ekonomi dunia emang gak masuk jurang. Tapi kita lagi nyeker pelan banget di jalur lambat. Kita kehilangan momentum kecepatan yang lumayan signifikan. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala dari data ini adalah kenyataan di balik persentase tersebut. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas loh, ini soal hajat hidup orang banyak. Di tahun 2024 dan 2025 ini, negara-negara yang menampung lebih dari 80% populasi dunia itu masih bakal tumbuh jauh lebih lambat dibanding rata-rata yang udah mereka capai di dekade sebelum COVID-19. Coba dipikirin, mayoritas absolut dari penduduk bumi ini benar-benar lagi terjebak dalam perlambatan ekonomi. Sekarang kita geser ke bagian kedua, perjuangan negara berkembang dan gimana guncangan global ini ngasih dampak yang benar-benar berat. Mari kita alihkan fokus ke realitas keras yang lagi dihadapi negara-negara berkembang saat ini. Fakta yang satu ini jujur aja lumayan bikin prihatin. 1 dari 4 negara berkembang itu diprediksi bakal jadi lebih miskin di akhir tahun ini kalau dibandingin sama kondisi mereka tepat di malam sebelum pandemi meledak. Bayangin aja, selama 25 tahun pasca runtuhnya tembok Berlin, kita terbiasa ngelihat model di mana negara miskin pelan-pelan mulai nyusul kekayaan negara maju. Tapi laporan Bank Dunia ini negesin kalau mesin pengejaran ketertinggalan ekonomi itu udah retak parah. Alih-alih maju, banyak negara berkembang sekarang malah jalan mundur. Terus coba perhatiin persentase yang super mencolok ini. 40%. Gara-gara tingginya biaya pinjaman global, 2/5 dari negara-negara berkembang sekarang lagi kedorong ke arah tekanan utang yang luar biasa parah. Mereka ini posisinya kejepit banget. Di satu sisi, mereka butuh modal buat investasi supaya bisa tumbuh. Tapi di sisi lain, beban utang dan bunga global yang terus meroket bikin mereka benar-benar kehabisan napas buat bergerak. Dan perbandingan ini pas banget buat ngilustrasiin dua arah yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, Bank Dunia lagi sibuk bunyiin alarm soal tingginya kerentanan utang global buat negara berkembang. Di sisi lain, publikasi resmi dari Portal Informasi Indonesia malah ngelaporin kalau rasio utang pemerintah mereka justru lagi turun. Menarik banget kan? Ini bikin Indonesia jadi semacam anomali di tengah tekanan global yang lagi panas-panasnya. Dan ini jadi transisi yang sempurna buat ngebahas cerita utama kita selanjutnya. Ini bawa kita ke bagian ketiga, Impian Emas Indonesia. Sebuah rencana induk alias Master Plan Nasional untuk tahun 2045. Nah, disinilah protagonis utama kita ngambil alih panggung. Dengan stabilitas fiskalnya yang terbilang unik di tengah gejolak global, Indonesia ternyata nggak cuma sekedar mau bertahan hidup. Mereka lagi ngejar sebuah mimpi raksasa yang sangat-sangat optimis. Visi Indonesia Emas 2045 ini bukan sekedar jargon kosong atau slogan kampanye loh. Ini adalah pertaruhan besar tentang gimana sebuah negara berkembang berencana mendobrak jebakan pertumbuhan lambat global tadi buat mentransformasi diri mereka jadi negara maju yang adil dan makmur pas di perayaan 100 tahun kemerdekaan mereka.
Kalau kita tarik mundur dikit buat melihat perjalanan kronologisnya, ini benar-benar menakjubkan. Dimulai dari krisis keuangan Asia di tahun 97 yang nyaris bikin negara ini lumpuh total. Terus, mereka berhasil nyetak pemulihan ekonomi yang kuat di tahun 2007. Nah, kedepannya mereka punya yang namanya jendela bonus demografi emas antara tahun 2030 sampai 2040, di mana penduduk usia produktif bakal mendominasi banget. Semuanya ini lagi diarahkan ke satu titik klimaks di tahun 2045, masuk jadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Gak main-main kan targetnya? Jadi, poin krusial yang perlu kita garis bawahi adalah skala dari target angka-angka ini. PDB senilai 7,3 triliun dolar AS dan pendapatan per kapita 25.000 dolar AS. Buat bisa bikin lonjakan raksasa kayak gini, ekonomi Indonesia jelas nggak bisa lagi cuma ngandalin jualan komoditas mentah atau sektor pertanian aja. Mereka wajib banting setir, bertransformasi penuh, jadi ekonomi yang digerakkan sama industri maju, layanan jasa, dan teknologi tingkat tinggi. Oke, lanjut ke bagian keempat, strategi menuju 2045. Gimana sih cara konkret buat ngebangun ekonomi 5 besar dunia? Tentu aja, ambisi setinggi langit tanpa rencana jelas cuma bakal jadi angan-angan belaka. Waktu pelantikannya di tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo udah netapin 5 kebijakan utama. Coba kita perhatiin fokus besarnya. Ada dorongan masif buat pembangunan infrastruktur fisik yang jalan berbarengan sama pengembangan sumber daya manusianya. Kenapa? Karena kalau mereka mau benar-benar manfaatin bonus demografi tadi secara maksimal, penduduk usia kerja ini harus terdidik dengan baik, terhubung sama infrastruktur yang efisien, dan tentunya didukung birokrasi yang anti ribet, supaya miliaran dolar investasi asing bisa masuk dengan mulus. Dan kalau kita lihat lebih luas dari sekedar kebijakan 5 tahunan, rencana induk 2045 itu sendiri sebenarnya ditopang sama 4 pilar fundamental ini. Sangat menarik loh ngelihat gimana master plan ini nggak cuma fokus ngejar pertumbuhan ekonomi yang buta. Mereka nyoba ngebalance antara pertumbuhan uang dengan keadilan sosial, pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok kepulauan, penguasaan sains dan teknologi, plus ngebangun ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat. Semua ini diracik biar sejalan sama konstitusi mereka. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, menavigasi resiko global. Ini tentang angin sakal alias hambatan keras di tengah jalan menuju kemakmuran. Oke, kita emang udah ngelihat rencana brilian Indonesia, tapi kita juga nggak bisa nutup mata sama badai yang lagi terjadi di luar sana. Ancaman global eksternal ini bener-bener nggak bisa dihindari. Data yang ini nunjukin kalau sejak 2022, ekspektasi pasar buat suku bunga acuan itu terus-terusan bergeser ke atas. Garis yang melesat naik ini ngebawa satu pesan jelas, minjem uang secara internasional sekarang udah jadi jauh lebih mahal. Buat negara berkembang yang butuh banget modal seger buat ngebangun masa depannya, realitas ini jelas kerasa cukup menyakitkan. Lalu kenapa pergeseran tren ini penting banget buat kita pantau? Karena suku bunga global ini diproyeksikan bakal betah di angka rata-rata 4% sampai tahun 2026 nanti. Sebagai perbandingan, itu adalah 2 kali lipat dari rata-rata 20 tahun sebelum pandemi terjadi. Kondisi suku bunga yang tinggi buat waktu yang lebih lama ini bakal jadi ujian ketahanan fiskal yang sesungguhnya. Ini bakal nentuin banget apakah sebuah negara berkembang benar-benar masih sanggup buat bayarin proyek infrastruktur masif yang mutlak diperluin demi ngeraih impian emas 2045 mereka. Pada akhirnya, inilah paradoks besar yang lagi kita saksikan bareng sekarang. Di satu sisi, Indonesia berdiri dengan visi yang terstruktur rapi dan ruang fiskal yang cukup sehat, siap buat melesat kencang. Tapi di sisi lain, iklim makroekonomi global malah naruh rintangan berupa suku bunga yang tinggi, ketegangan perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi dunia yang loyo tepat di depan muka mereka. Jadi, pertanyaan besarnya buat Anda renungkan nih, apakah tekad dan master plan dari suatu negara bakal cukup kuat buat mendobrak batasan global ini? Atau justru beban masalah dunia yang bakal nahan laju ambisi mereka? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, teruslah kritis, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.